teman-teman, bertemu lagi dengan saya Uli Asniha dari kelas 2K Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Swadaya Gunung Jati. Di video kali ini, saya akan membahas materi terkait membangun human capital berkualitas unggul. Sasaran dari video ini adalah membangun serta meningkatkan kemampuan para sumber daya manusia atau modal manusia. Dan video ini bertujuan untuk membangun sumber daya manusia atau modal manusia yang berkualitas unggul. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Membangun human capital berkualitas unggul. Human capital atau modal manusia secara harfiah adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Jadi, ada 3 poin nih teman-teman yang akan saya bahas di video kali ini. Poin yang pertama terkait human capital dan manajemen, poin yang kedua terkait human capital dan manajemen SDM, dan yang ketiga terkait human capital dan investasi pembangunan SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. SDM dikatakan unggul jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu akan memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi sehingga akan tersedianya SDM yang unggul. Terdapat variabel-variabel penting di dalam SDM yang meliputi kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Beberapa variabel tersebut menurut Gomez tahun 2003 bisa dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat serta tingkat pendidikan. SDM yang diperlukan Indonesia adalah SDM seperti orang yang dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan yang mampu mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Menurut Gaspers tahun 2012, Human Capital Management dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam Human Capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Manajemen SDM dikatakan penting karena sifat SDM yang selalu berkembang atau dinamis, baik dalam jumlahnya maupun mutunya. Maka, untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, maka diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi harus mampu bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarahan, pemotivasi, dan pengendali. Tujuannya agar mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Pada human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia, biasanya investasi ini dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan dan menyediakan tenaga pendidik serta kependidikan yang berkualitas. Biasanya kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Kualitas di sini maksudnya kualitas produktivitas yang memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang sesuai dengan bidang peminatnya. Karena penempatan sesuai dengan bidang peminatnya akan menghasilkan penempatan SDM yang tepat. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Konsep human capital berkaitan dengan hubungan antara human capital dengan investasi, karena pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Kita diharuskan perlu mempersiapkan generasi emas. Generasi emas atau gold generation adalah anak yang sehat dan cerdas yang merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan kita membantu mereka untuk menemukan bakat apa
apa yang dimiliki mereka. Bakat adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka, agar mereka benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat yang luas. Gunanya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Sekian dari video kali ini. Terima kasih bagi yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.